harga sembako itu terlalu tinggi. Ya tapi kan pendapatan di sana juga kan tinggi, jadi wajar kan? Pendapatan di sana orang migrasi yang banyak. Alasannya ide itu tidak pernah disampaikan. Loh, berarti Mungkin tidak pernah sampaikan waktu kakak di DPR. Jadi punya harapan besar bahwa saya bisa mendaratkan Cessna di atas laut. Dan orang tertawa dengan keinginan saya itu. Kita masih punya kursi, itu masih lebih baik daripada yang tidak punya kursi berpikir untuk maju. Iya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum nggak? Nah, alhamdulillah. Nah, Vini, hari ini kita podcast lagi. Setelah sekian lama kita tidak podcast ya. Sekian lama. Itu artinya itu namanya Saraba Channel lagi produktif. Ya, lagi lakunya di musim pilkada. Itu dia. Nah, hari ini kita kembali lagi mendatangkan narasumber. Dari mana Anda? Dari ujung sana, dari ujung timur, Sulawesi Tengah. Jadi beliau ini calon kepala daerah juga. Iya. Calon kepala daerah. Lagi-lagi ya. Hah? Lagi-lagi ya. Lagi-lagi calon kepala daerah dari dari Morowali Utara. Calon Bupati Morowali Utara. Beliau adalah Kakanda Jevisa Putra Amrullah. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah baik. Mohon tepuk tangannya dulu dong untuk Kak Jevisa. Lama tidak ketemu ini Kak? Oh lama sekali. Lama ya. Perasaan baru kemarin. Terakhir kita di Fuli ketemu, itu pun kemarin. Nah, Kak, sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam ini, sebenarnya Kakak agenda apa sebenarnya di Palu ini? Kenapa Kakak ada di sini? Kalau Palu ini kan tanah kelahiran, kemudian saya punya tempat tinggal juga di sini. Kemudian aktivitas ini tempat antara ketika beraktivitas. Ada yang lebih spesifik ya? Ya saya tahu silakan. Tapi kan orang lagi sibuk konsolidasi ke kabupaten-kabupaten, ke desa-desa. Ngapain ke Palu? Ya kalau kita mau menyeberang harus siapkan perahu dulu dong. Ngapain kita berenang ke sana? Iya. Berarti menjalin komunikasi dengan partai-partai di sini juga. Oke, keren. Vini. Itu loh panjangnya. Saya panggilnya yang bagus Kak. Kaje. Abang boleh. Oh abang. Atau panggil Pak Bupati. Boleh. Itu lebih boleh. Nah Kak, sebelum kita bahas terlalu. Bang, dibilang Bang. Oh Bang, oke. Serius dipanggil Bang? Bung lah. Oh Bung. Oh jangan nentu sekali. Oh nentu berarti kakak lah. Kak saja. Kak Jeff. Boleh. Kak, sebelum kita bicara terlalu jauh ini Kak, mungkin kita bisa ceritakan dulu ke teman-teman Saraba. Iya. Backgroundnya Kak Jeff ini siapa? Iya betul. Tiba-tiba ada di Saraba begitu ya. Tiba-tiba calon bupati begitu ya. Iya. Yang saya pahami tentang background itu latar belakang ya. Iya. Saya orang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nggak simple. Tidak seperti politisi lain. Oh kakak politisi nih. Politisi murni lah yang berkiprah di politik. Oke. Siksa aja apa ini? Siksa ini. Kan. Tapi saya bantu. Kak Jeff ini kan pernah menjadi anggota DPRD di 2019. Terus mundur di November kemarin. Oktober. Nah, habis itu di 2024 kemarin nyalek lagi. Yes. Nyalek lagi, terpilih lagi. Yes. Ini maksudnya apa? Maksudnya seperti itu. Jadi saya punya kalau sudah begitu mau apa lagi? Begini. Saya punya hajatan besar untuk jenjang karir politik, bahwa saya harus mengambil keputusan bahwa saya ada agenda politik lebih besar ke depan, yaitu maju sebagai calon bupati. Iya, tapi kan itu masih 2024 ini November. Mundurnya di Oktober itu hanya kan begini, di daerah sana itu politik di sana itu agak sedikit panas. Untuk membuktikan bahwa saya punya keseriusan dalam hal itu, saya harus buktikan dari sisi itu. Kan orang bilang begini, dia nggak akan berani mundur dari DPR. Nah, sama banyak pertanyaan. Saya bilang kemarin saja saya banyak pertanyaan. Nggak sayang terpilih kembali kemudian harus dibuang DPR-nya. Saya bilang dulu saya sudah pernah buang. Hari ini pun saya tidak takut untuk membuang itu karena saya tidak bergantung hidup dari situ.
Saya betul-betul berkiprah di politik ini untuk bisa jadi manfaat untuk orang banyak. Itu aja sih sebenarnya. Tapi minta maaf nih kalau saya mau tanya sedikit. Kan sebenarnya bisa menghabiskan dulu periodisasi yang 2019 ke 2024, lalu habis itu fokus untuk konsolidasi menjadi calon bupati, tidak lagi nyalek begitu. Dunia politik itu perlu dibicarakan orang. Ketika kita mengambil langkah yang biasa-biasa saja, maka pembicaraan kita itu sangat biasa aja. Jadi kita butuhkan loncatan luar biasa sehingga kita bisa punya popularitas yang baik di masyarakat. Oh, jadi sebenarnya caranya kakak supaya mundur terus maju lagi itu supaya dibicarakan begitu. Maju lagi itu hanya untuk segera pemenuhan kursi. Artinya kita tidak menapik bahwa maju itu membutuhkan kursi dari partai. Kalau saya tidak maju mungkin progres pemenuhan kursi itu tidak seperti hari ini walaupun kita sedang down gitu. Iya. Silakan Pini. Atau mungkin mundurnya kalau kemarin itu bagian dari gym. Jangan ditaruh begitu dia. Oke. Melter tuh. Apa? Atau mungkin mundurnya kalau kemarin itu kayak mungkin bagian dari gimmick untuk pancing-pancing. No sih tidak. Saya cuma memberikan kesempatan. Jadi begini ceritanya, ada satu kader PKB yang sampai hari itu pun masih eksis di partai kita. Kemudian untuk memberikan apresiasi yang baik terhadap adik saya itu ya kita memberikan kesempatan dia merasakan bagaimana duduk duduk di kursi DPR itu. Luar biasa. Bagus begitu, satu tahun baru ganti. Boleh juga itu. Supaya kasihan orang tiada salora kan. Karena orang biasa bacalek gagal terus mau coba. Ini dengan kerendahan hati silakan kau coba kursiku begitu. Ya. Jadi bukan soal gimmick ini kayaknya. Bukan soal memberikan kesempatan kepada kader lain yang sudah sudah berjuang bersama-sama di partai biar bisa juga merasakan duduk di DPR. Terus pokirnya tetap kakak yang urus gitu. Pokir saya semenjak periode pertama sampai semenjak saya duduk sampai saya berhenti, alhamdulillah saya tidak pernah ikut campur dalam persoalan pokir. Gak pernah mengambil orang bilang fee atau apa, saya tidak tahu itu. Sampai saya berhenti. Iya. Dan itu jarang dilakukan oleh anggota DPR itu. Iya, karena saya tidak menganggap DPRD itu mata pencarian. Kenapa nyalek dan? Kita butuh kebijakan untuk bisa menjadi. Saya berpikir begini kemarin bahwa kita di DPRD itu bisa mengambil kebijakan lebih untuk menjadi manfaat di masyarakat. Ternyata kita punya kebijakan lebih itu hanya dari pokir saja. Dan pokir itu pun tergantung daripada pemerintahnya, eksekutifnya. Ketika eksekutifnya coret, kita nggak bisa bikin apa-apa. Iya, itu seperti itu. Sepakat. Nah, Kak Jeff, kalau saya sudah baca profilnya Kak Jeff kan. Kak Jeff ini kan ternyata lahir di Palu. Terus sekolah di Palu. Nah, kemarin kita juga menghadirkan salah satu calon bupati juga, Gunardi namanya. Tapi beliau lahir di Toli-Toli, terus sekolah di Toli-Toli, mengabdi di Toli-Toli. Nah, Kak Jeff ini kan tidak merasakan itu. Keresahan-keresahan waktu sekolah di sekolah di Morowali Utara. Terus tiba-tiba mau mencalonkan jadi mencalonkan diri menjadi calon bupati Morowali Utara. Saya di Morowali. Apa keresahan Kak Jeff? Kalau terkait keresahan, kita tidak bisa flashback ya terkait keresahan karena kita harus melihat apa yang terjadi hari ini di daerah itu. Bahwa Morowali Utara itu daerah yang kaya sumber daya tapi mungkin hampir tidak berdaya. Kenapa Kak Jeff bisa bilang begitu? Banyak isu sentral di sana. Mungkin ada beberapa poin yang harus kita bahas. Morowali Utara kaya tapi tidak kelihatan kaya gitu. Dari segi pendapatan. Pendapatannya pasti tinggi kok. Ya, kesejahteraannya. Banyak hal sih sebenarnya karena sisi migrasi yang bikin pendapatan itu migrasi yang banyak. Orang yang punya skill yang masuk di dalam, kita tidak punya skill, butuh campur tangan pemerintah di dalamnya. Berarti pendapatan Morowali hari ini masih rendah. Tertinggi dong Morowali Utara, UMP tertinggi. Ya, Morowali Utara. UMP tertinggi. Kenapa UMP tertinggi? Karena memang harga di sana tinggi, maka itu jadi isu sentral. Kemarin saya mau melakukan trend survei sebelum mau maju ini, kurang lebih setahun kemarin. Ada isu sentral tiga isu sentral yang paling keras di sana menurut saya. Apa itu? Yang pertama tentang energi, listrik. Listrik agak sedikit jadi masalah. Kita terkadang 7-10 kali mati lampu per hari. Penyebabnya apa? Listrik. Kalau menurut
PLN ketika itu adalah kita punya jaringan tua. Kemudian kita butuh suplai anggaran dari BUMN karena kan ini kan korelasinya ke sana. Oke. Tapi saya rasa peran pemerintah harus lebih detail dalam mengurus persoalan ini. Kita punya banyak cara untuk tidak semata-mata dari BUMN itu saja. Mengharapkan BUMN. Apa cara energi listrik? Yang pertama harus spesifik ini, Kak. Yang pertama gini, kita punya industri di sana yang hari ini punya surplus terhadap energi ya. Oke. Cuman kita belum butuh hari ini belum ada kolaborasi antara BUMN, pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Oke. Dua langkah ini. Yang langkah kedua adalah saya rasa sekarang energi terbarukan itu sudah terlalu booming. Cuman tidak ada ide kreatif untuk melakukan itu. Oke. Harusnya ide kreatif seperti apa? Kita harus spesifik ini bicara. Kita punya biogas bisa. Okay. Dari sisi sampah kita bisa manfaatkan sebagai biogas, kemudian menjadikan itu pembangkit listrik. Kita punya laut yang luas, kita bisa buat tenaga surya di atas laut. Okay. Kemudian itu menjadikan area pembangkit listrik. Cuman diskusinya memang benar-benar harus matang dengan pihak BUMN karena listrik adalah kewenangan negara. Oke. Tapi kan kakak di DPR pada saat itu, kenapa kakak tidak mendorong pemerintah untuk DPR? 3 fungsi DPRD. Yang pertama itu terkait legislasi ya. Oke. Yang kemudian pengawasan dan budgeting. Iya. Jadi DPRD itu hanya bisa melahirkan rekomendasi, tak bisa melahirkan keputusan. Oke. Nah, dari rekomendasi itulah dikaji kemudian bisa menghasilkan regulasi. Iya. Tapi ketika pemerintah daerah tidak berpihak di arena itu, maka tidak ada gunanya rekomendasi itu. Tapi rekomendasi itu pernah keluar? Oh, banyak kali. Sampai teman-teman DPR Komisi 3 ketika itu berapa kali berkunjung ke Sulu Tenggo ya, karena listrik itu masih di Manado. Oke. Terus apa kira-kira alasan pemerintah sampai itu tidak terjadi, Kak? Kan pasti DPR punya wewenang untuk bertanya kepada pemerintah, kenapa begini? Kan kita sudah kasih. Ya alasan pemerintah bahwa itu bukan hak dia, bahwa dia berpikir bahwa itu hak dari BUMN. Seharusnya menurut saya kalau saya pribadi sebagai bupati, ya saya harus ambil langkah konkret terkait itu, bahwa saya harus berani menyatakan perusahaan, jika kau tidak berani mensuplai energi yang sedikit itu, kebutuhannya kita sedikit, nggak lebih dari 6 mega, sementara surplusnya di atas 20 mega, gitu. Ya kita harus diskusi itu dengan pihak perusahaan. Harus dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin mengambil sikap terkait itu. Oke, harus berani kan? Iya, jangan tunggu dari PLN. Oke. BUMN jangan. Kalau menunggu itu anggaran yang mau digelontorkan dari BUMN misalnya untuk pembaruan jaringan hanya 30 miliar, itu nggak akan dilirik oleh BUMN. BUMN lebih tertarik dengan anggaran yang 100-200 miliar, saya rasa seperti itu. Oke. Berarti kalau kakak jadi pemerintah nanti, kakak lebih berani daripada pemerintah hari ini? Oh, berani, harus berani. Oke. Saya buktikan dengan saya berani mau mencalonkan diri sebagai bupati, ini bentuk keberanian. Iya. Terus tadi itu masalah listrik, apa lagi, Kak? Kedua, banyaknya masyarakat mengatakan bahwa harga sembako itu terlalu tinggi. Ya, tapi kan pendapatan di sana juga kan tinggi, jadi wajar, Kak. Pendapatan di sana orang migrasi yang banyak. Orang yang dari Donggala, dari Palu, Toli-Toli, Toraja, Bon, itu yang banyak di sana. Iya. Kemudian masyarakat lokal sana yang kemarin kesehariannya adalah nelayan, banyak juga yang beralih fungsi, yang petani pun beralih fungsi menjadi karyawan, kemudian karyawan yang levelnya di bawah. Oke. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita bilang bahwa orang di sana pendapatannya tinggi. Bukan orang di sana sebenarnya, pendatang. Enggak sih, orang di sana yang orang di luar yang migrasi ke sana menjadi orang di sana. Oh iya, tapi orang asli sana tidak. Orang asli sana masih sedikit kurang pendapatan. Nah, berarti harusnya apa, Kak? Pemerintah apakah memodali mereka dengan skill-skill? Enggak, pemerintah harus ambil andil di situ bahwa mengatur sembako murah. Oke. Harus hadir di situ, nggak boleh ndak. Jadi kita yang atur tata kelola. Mungkin kan begini, kita bisa eksekusi melalui koperasi milik daerah. Kita nggak perlu untung banyak seperti penjual menjual di pasar. Iya, karena kan kita tidak boleh berbisnis dengan rakyat, toh, Kak? Iya, nggak boleh. Minimal dana yang itu bisa kembali menjadi pendapatan daerah walaupun kecil. Oke. Kira-kira, itu lagi, kembali lagi. Apa alasan pemerintah hari ini tidak melakukan itu?
Karena kan DPR, lagi-lagi kakak di DPR ini. Alasannya ide itu tidak pernah disampaikan. Loh, berarti Mungkin kakak tidak pernah sampaikan waktu kakak di DPR. Jadi begini, di DPRD, maafin. Ya nggak apa-apa. Di DPRD itu kan begini, punya suara tapi nggak punya hasil. Iya. Dari suara itu sendiri. Ya. Kita ribut sendiri, orang tertawa. Oke. Maka dibutuhkan. Makanya saya bilang teman-teman, ayo kita lahirkan betul-betul legislasi yang baik di daerah ini. Makanya saya berharap generasi muda ke depan lebih kompak. Yang tidak hanya berharap bahwa dengan SPPD kita mendapat penghasilan gitu. Iya sih, saya berharap begitu sih. Dengan SPPD bisa dapat penghasilan. Nah, kau mau tanya tuh sayang? Silakan Kak. Kenapa saya terus? Kenapa sudah hampir serius sekali ini? Kita bawa tahu bagus ini. Nah, tidak kan KJF ini waktu mencalonkan dijuluki KJF ini, saya panggil KJF tiap apa? Boleh. Ya, Kak Jeff ini dijuluki caleg warkop. Oke. Nah, itu kenapa Kak? Apakah kerjanya Kakak waktu nyalek apakah cuma di warkop terus atau Kakak ini mantan barista begitu ya? Saya tidak tahu. Iya. Tapi barista ada kepanjangan ya Kak? Apa itu? Barista Jeffy Saputra. Luar biasa. Saya akan pakai itu. Tepuk tangan dong. Coba tolong ini. Oh, lambat. Barista apa? Barisan Jeffy Saputra. Bisa dijadikan ini enggak? Saya pakai itu. Dipakai. Oh. Tapi ada perbedaannya Kak. Apa? Antara barista di warkop dengan barisan Jeffy Saputra. Apa perbedaannya? Kalau barista di warkop itu kan suka bikin kopi. Nah. Kalau barisan Jeffy Saputra itu suka bikin happy. Keren. Ini kan yang gajian tunggu. Ya benar. Sudah kami bikin. Tolong Kak dikonfirmasi tadi kenapa Kak Jeff dijuluki caleg warkop? Ya saya memang keseharian saya itu cuma di warkop saja. Mulai dari bangun pagi saya sudah di warkop, nanti baliknya itu mau zuhur. Kemudian kalau tidak ada kegiatan dan lain-lain, maklum pengangguran ketika itu. Terus bagaimana kapan turun ke masyarakatnya? Setelah ada waktu luang di antara asar dan maghrib. Ini seolah-olah mengecilkan kepentingan rakyat begitu ya, lebih mementingkan ngopi begitu. Iya kan kita harus memikirkan rakyat itu harus punya insting dari ngopi. Oh. Jadi menghasilkan ide kreatif itu lebih banyak dari ngopi. Jadi kakak berpikir ngopi dulu, rakyat nanti begitu? Enggak, kita ngopinya kan 5 menit, rakyatnya kan 5 tahun. Oh iya. Orang butuh inspirasi Kak, Iya. kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Kasih tepuk tangan. Terus kakak sering di warkop, makanya dijuluki caleg warkop. Terus kenapa kakak bisa dapat suara dan bisa duduk begitu? Ya teman-teman. Jadi bagilah skillnya. Tidak lepas dari andil teman-teman ketika menginginkan saya yang bertarung di pilek ketika itu. Dapil saya itu dapil neraka, dapil kota yang rata-rata calegnya itu calon bupati, calon wakil bupati yang kalah kemudian pernah jadi apapun itu. Dapil neraka sih. Kemudian pengusaha-pengusaha sukses ada di situ. Kemudian ketika itu saya masih seorang pengangguran yang nggak tahu penghasilannya dari mana saja. Itu nganggur nyalek begitu? Iya. Maksudnya nganggur nyalek mengisi waktu luang? Enggak sih, saya pengangguran yang tidak punya pekerjaan tetap yang kemudian memilih jalan politik untuk mengabdi. Oke. Tapi terus kan di sela-sela kakak mundur itu kan tidak ada gaji sudah ini. Jadi pendapatan kakak dari mana? Mundur, waktu mundur. Iya, waktu mundur. Kan habis terpilih. Kan saya bilang begini. Nganggur lagi berarti. Sebelum saya menjadi anggota DPR saya pengangguran. Iya. Setelah saya jadi anggota DPR, saya mulai merintis bisnis perlahan-lahan. Oh, ada usaha lain. Jadi ya saya tidak berpegang bahwa DPR itu adalah sebuah mata pencarian. Makanya saya mungkin dari sisi kebijakan saja. Iya. Oh berarti setelah mundur sudah ada pekerjaan lain? Iya. Oh. Pada saat di DPR itu sudah memang merintis usaha itu. Oh iya. Nah, berarti kakak merintis usaha pas duduk begitu? Mulai sebelum duduk sih dirintis, cuman posisi settle-nya itu setelah 2 tahun saya duduk sebagai anggota. Karena sudah ada pendapatan tuh. Jadi berani mundur. Kak, Morowali Utara ini kan mirip-mirip dengan Morowali toh? Para pencari kerja di situ semua toh. Kakak ini kalau duduk apakah kakak akan ini lagi bangun perusahaan-perusahaan tambang lagi atau ada
ini ada visi misi lain gitu. Jadi persoalannya begini. Oke. Industri itu adalah gawennya pemerintah pusat. Oke. Kemudian yang menentukan hilirisasi turunnya industri di situ adalah pemerintah pusat. Oke. Daerah itu hanya pemegang kebijakan yang begitu kecil. Oke. Jadi saya tidak. Tapi dapat manfaat toh? Manfaat ya paling dari DBH, Iya. BPHTB, Iya. IMB, dari situ aja sih sebenarnya. Tidak terlalu signifikan. Kita harus lebih kreatif lagi untuk bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Sebenarnya momentumnya di pertambangan itu luar biasa, tapi bukan industrinya ya. Oke. Tapi memang harus eksekusinya bagus. Seperti itu. Oke. Terus apa yang akan kakak lakukan? Industrial, pariwisata kita. Pariwisata? Yes, Ada pariwisata di sana? Morowali Utara itu kalau saya bilang surga yang terluka. Surga yang terluka. Iya. Iya. Nah, jadi Kenapa surga yang dia terluka? memiliki bentang alam yang indah. Oke. Punya laut yang cantik, pulau-pulau yang luar biasa. Nah ini. Tapi dia punya gunung yang sedang rusak. Iya karena tambang. Karena tambang. Oke, surga yang terluka. Surga yang terluka. Terus apa yang akan dimanfaatkan dengan laut yang begitu indah ini? Resorts. Jadi harapan saya ke depan bahwa dengan terbangunnya pariwisata di Teluk Tomori ini, Teluk Tomori. kalau saya mau pikir bahwa Raja Ampat cantik, tapi lebih cantik Teluk Tomori. Oh, kenapa kakak pernah berpikir begitu? Iya, karena saya orang di sana. Kakak pernah ke Raja Ampat? Oh pernah. Oh sudah Pernah Raja Ampat, pernah semua lah. Togean pun sering, yang paling dekat-dekatnya Sombori. Oke, tapi kan bukan hanya soal cantik ini, infrastruktur di dalam. Ya itu dia, makanya dibutuhkan kebijakan khusus untuk membangun infrastruktur pariwisata. Oke. PAD-nya kan luar biasa ketika investor berani bertarung di daerah ini. Oke. Kita bisa buat event-event internasional di daerah ini. Seperti apa contohnya? Mungkin jet ski internasional. Oh sudah di riset kah itu kak? Udah kita riset. Kita bisa bikin Maldives kedua dong, Morowali Utara. Maldives kedua. Maldives pertama saya tidak tahu di mana loh. Tolong jangan tinggi-tinggi ya, karena kami ini paling jauh Bangkep begitu. Saya pernah bilang saya punya harapan besar bahwa saya bisa mendaratkan Cessna di atas laut, dan orang tertawa dengan keinginan saya itu. Saya juga tadi mau ketawa. Iya, saya lihat memang komuter sendiri gitu. Kalau mau tawanya karena tidak tahu apa itu Cessna. Parang enteng. Jelaskan kak. Ya. Seperti itu. Mendaratkan Cessna di Laut Morowali. Teluk Tomori. Teluk Tomori. Apa yang membuat dia spesial kak? Ketimbang Raja Ampat dan lain-lain. Dia posisinya ada di dalam teluk, kemudian terkurung oleh dikeliling oleh pegunungan yang memang harusnya tidak besar ya. Oke. Jadi ini pun pulau-pulau ini masih terlindung, tidak berhadapan dengan laut lepas. Oke. Seperti itu. Terus untuk menempuh jarak ke sini kan pasti jauh juga. Kalau naik speed paling jauh 7 menit. 7 menit? Iya, kalau naik Katinting kita mungkin 10 menit. Oke. Terus apa yang kakak harapkan ketika ini nanti dibangun resort dan lain-lain? Tentunya itu menjadi trayek dari wisatawan asing. Itu harapannya kita. Kemudian begini. Di Morowali Utara dan Morowali itu banyak tenaga kerja asing ya. Oke. Yang mungkin 10% dari persentase tenaga kerja lokal yang ada di setiap kabupaten antara Morowali Utara. Oke. Kemudian ketika mereka menghasilkan sesuatu, mereka harus keluar dari Morowali dan Morowali Utara untuk mencari tempat menghabiskan uangnya mereka gitu. Oke. Kenapa kita tidak ambil kesempatan itu untuk supaya mereka jangan keluar dari daerah? Oke, tapi ini kan proyek jangka panjang kayak. Apa pasti. Bisa ini kira-kira dikerjakan kalau misalnya instan bisa kita lakukan tapi belum maksimal. Instan bisa dilakukan 1 sampai dengan 2 tahun. Masuk. Nggak terlalu ribet sih karena infrastrukturnya paling banyak kayu. Kecuali kita pakai di atas gunung ya baru kita pakai beton. 1-2 tahun bisa jadi resort bagus ini kok. Ya, cuma kita butuh lagi menyadarkan masyarakat pentingnya bagaimana kebersihan laut. Hari ini kelihatan cantik kan, tapi kalau kita sampai naik perahu di situ banyak sampah yang banyak sampah di sana. Padahal tiada orang tinggal. Kenapa kak? Mungkin kalau saya jadi kepala daerah di sana, saya akan buat dinas kebersihan laut. Dinas kebersihan laut. Satu-satunya di Indonesia. Itu bisa? Bisa loh. Tergantung kita aja. Dinas kebersihan laut bisa dapat adipura laut itu. Itu.
Vini. Nah Kak, katanya juga ada 4 visi jalan baru. Oke. Nah ini apa maksudnya Kak? Apakah Kakak mau buat jalan baru ke Morowali Utara dan Morowali? Iya kan sekarang Morowali Utara itu kan ada jalan ke Poso, Tentena, ada lewat Tayawa. Saya bilang begini bahwa saya capek mendengar dengan bahwa Morowali Utara itu hanya terkenal dengan sisi industri dan pertambangan. Iya, saya tidak Udah capek sih. lah, itu capek kita mendengar bahwa sehari-hari orang hanya datang ke sana niatnya nyari kerja. Kita daerahnya kita itu nggak punya ikonik. Oke. Nah, kemudian kita punya kultur demografi yang ada pulau-pulau ya. Jadi untuk mencapai tahap kota terlalu jauh. Kemudian masyarakat itu berpikir untuk mengatur administrasi yang jauh. Donggala mungkin jauh tapi aksesnya baik gitu. Kita punya Tomata, Mori Atas, Mori Utara yang jauh. Kita kira-kira 100 kilo lah. Bisa sampai di kota. Bungku Utara Mamosalato harus perjalanan kapal 4-5 jam baru. Betul. Kemudian harus menginap hanya ngurus KTP, itu kasihan sebenarnya. Oke. Solusinya? Jadi ya kita harus siapkan syarat pemerintah. Kalau kita tidak mau menjemput bola ke masyarakatnya, ya kita harus siapkan fasilitas rumah singgah bagi mereka. Rumah singgah? Yes. Bukan UPT di situ bisa, makanya saya bilang tadi. Kok malah rumah singgah begitu? Kak, terkadang begini, mereka dari daerah, dari desa lebih ingin melihat kota. Oh. Jadi lebih berpikir saya harus ke sana, cuman nggak tahu mau tinggal di mana. Kalau harus tinggal di penginapan atau hotel butuh biaya. Lain lagi. Karena biasanya solusinya adalah bikin kantor UPT di setiap daerah agar supaya tidak usah lagi ke kota. Yes. Tapi kakak lain lagi ini. Tetap buat kantor perwakilannya tetap kita buat, tapi tidak sedikit dari masyarakat itu yang berpikir sekalian jalan-jalan aja lah ke kota seperti itu. Makanya saya bilang di dalam empat jalan baru itu salah satunya Rujak nggak bisa dipakai sebagai fasilitas pimpinan daerah. Jadikanlah dia sebagai rumah singgah tadi yang semua orang bisa singgah, bisa tidur. Kalau mereka mau berlantai silakan berlantai. Kita siapkan fasilitasnya, kita siapkan makan 1 kali 24 jam, nggak boleh 1 kali 24 jam. Saya lihat langsung Morowali ini. Termasuk di Morowali Utara. Makan gratis. Kalau Prabowo boleh dengan makan siang gratis. Kalau saya Rujak boleh 1 kali 24 jam ada makanan gratis. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. 4 jalan baru itu kan baru 1 Kak. 3 lagi apa? Pariwisata udah. Oke, itu salah satunya. Oke, terus apa lagi? Pendidikan, sumber daya manusia kita di sana masih sangat minim ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Kita punya banyak sumber daya manusia, tapi tidak ada fasilitas. Pemerintah daerah tidak memberikan fasilitas bahwa kreativitas itu bisa dilakukan oleh anak-anak yang memiliki sumber daya manusia. Oke. Banyak kita punya banyak mencetak sarjana yang hari ini mungkin mereka tidak berpikir menjadi karyawan pabrik. Oh, itu tuh saya potong dulu. Ada kampus di sana? Kagak ada. Oke. Kagak ada kampus. Makanya ya kita harus ciptakan itu. Jadi nanti kakak mau buat kampus di sana? Oh iyalah. Iya. Oke. Resort kita buat sendiri. Kampus apa namanya nanti Kak? Entarlah itu. Atau Untat bagian Morowali Utara begitu. Kalau kampus kemarin pernah di Morowali itu Untat 2. Iya ada kan pernah toh? Oke. Di Morowali Utara biar swasta. Kan itu sudah cukup. Jadi tidak usah lagi bikin kampus baru. 120 kilo itu jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Terus apa lagi Kak? Selain pendidikan. Pendidikan berarti kakak bisa pertanggungjawabkan. Pendidikan masih bisa bisa dipertanggungjawabkan. Solusinya adalah kita bangun fasilitas, kemudian kita bangun fasilitas kreatif. Seperti apa contohnya? Mungkin workshop ya kali. Kalau workshop kan biasa di dinas-dinas biasa. Iya, tapi bagaimana kita mau mengelola kreativitas generasi muda kita? Oke. Lebih banyak ke deker. Dia nggak tahu harus tumpahkan kemana dia punya. Tapi kan workshop ada tuh Kak. Workshop ada tapi di dalam pabrik loh. Kalau di daerah kita nggak ada. Kita punya BLK yang sampai hari ini cuma ngurus pertanian tapi nggak jalan. Oke. Terus apa workshop apa nanti akan dibikin? Keahlian, kreativitas. Jadi ya dalam hal itu kita trennya harus survei dulu dong. Iya, kakak harus punya data dulu. Teman-teman ada anak-anak muda di Morowali maunya apa begitu? Iya. Apakah kakak sudah punya? Tidak semua ingin menjadi karyawan dalam perusahaan. Oke.
Jadi ya kita buat ciptakanlah ladang-ladang di mana mereka bisa berkreasi. Apa kira-kira keinginan anak muda di sana? Ya kakak termasuk anak muda nih, Bung Jeff dipanggil Bung loh. Saya masih muda sekali, 18 tahun ya, beda 2 tahun aja kita. Gitu. Mohon maaf kita banyak karena kita tidak percaya, cuma kita tidak bilang gitu. Banyak sih sebenarnya teman-teman yang kan kakak sering ketemu anak-anak muda di sana. Mahasiswa, para mahasiswa. Terus apa kira-kira keahlian mereka? Banyak ya. Banyak. Keinginan mereka selain jadi karyawan apa kak? Selain jadi karyawan, mereka ingin menjadi pelaku utama di luar daripada industri itu, tapi bisa dimanfaatkan itu. Oke. Jangan hanya jadi pedagang aja lah, jangan. Kayaknya baru 3 deh. Pendidikan, terus Pendidikan, pariwisata, apa lagi? Infrastruktur dan kesehatan itu. Kesehatan kenapa lagi? Saya mau bilang begini, fasilitas kita memang sampai hari ini belum ada. Kan ada rumah sakitnya tuh kan? Ada, tapi belum saya anggap belum memadai. Kenapa? Kemudian kedua, bahwa perlakuan terhadap kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada administratif. Kalau saya, kesehatan bagi masyarakat kurang mampu itu sangat penting. Oke, bagaimana perlakuan pemerintah hari ini dengan masyarakat kurang mampu yang butuh sehat? Baik, sebenarnya begini, saya tidak mau mengkritisi bahwa hari ini sudah cukup baik dengan itu. Bagus begitu. Tapi kita harus menjadikan itu jauh lebih baik ke depan. Oke. Nah, ini apa yang harus dirubah, Kak? Apa yang harus diperbaiki? Kan kakak ini mungkin dari sisi ini aja sih, infrastruktur rumah sakitnya, kemudian yang paling penting tindakan diutamakan daripada administrasi. Oke. Infrastruktur apa yang belum ada di sana, di rumah sakit sana, Kak? Ini kan supaya jelas nih, Kak. Saya takutnya banyak tahapan kan, pembangunan rumah sakit di sana sudah cukup lumayan ya. Cuman mungkin kita predikatnya saja yang coba kita. Oke. Alat-alatnya belum lengkap, Kak? Sudah sebagian besar ada. Dua periode saya bupati yang sekarang. Gak apa-apa sih. Tapi namanya begini, gagasan itu penting untuk kita diskusikan. Saya pernah bilang sama Pak Bupati, kurang lebih itu 3 minggu lalu ya, 3 minggu sebulan lalu saya diskusi dengan beliau. Saya maju ini bukan karena Kadelis tidak baik, bukan. Kenapa? Atau Kadelis gagal memimpin daerah, bukan. Karena saya punya gagasan di kepala ini beda dengan gagasan yang dimiliki Kadelis. Itu aja sih sebenarnya. Jadi mari kita bertarung secara baik-baik. Ini bukan ring tinju yang orang harus saling meninju. Jadi kita butuh gagasan. Karena mungkin prioritas yang bupati sekarang beda dengan prioritas yang akan. Yes. Keren. Jadi tidak akan lagi berkampanye saling menjatuhkan. Ini hanya karena persoalan perbedaan gagasan saja. Perbedaan prioritas yang akan. Cara perlakuan terhadap daerah itu aja yang penting. Intinya semua sayang daerah sebenarnya. Semua sayang. Dia memang mereka untuk bangun daerah lah. Semuanya, tidak ada satupun kandidat yang mau maju yang tidak ingin bangun daerah. Tapi realisasi pembangunan daerah itu harus lebih diprioritaskan. Berarti itu tadi 4 jalan baru. Kenapa namanya 4 jalan baru, Kak? Saya bingung juga sih sebenarnya begini. Bingungnya saya mau kasih nama apa ini sebenarnya? Ini kan 4 program prioritas, kan bisa begitu dah? Jalan aja lah, karena harus kita lalui. Karena prioritas belum tentu dilakukan. Tapi kalau jalan, ini jalannya. Tinggal kita harus lalui. Karena itu sudah kehidupan kan? Gimana? Coba. Kalau kalian bilang itu hidup adalah sebuah perjalanan. Yang diperjalankan. Kau pernah ketemu dia? Kenapa kau ketemu dia? Kalau dari kesiapan partai gimana? Karena dari partai apa? Saya dari PKB, kita punya 2 kursi, kemudian kita membangun komunikasi ke semua partai. Tunggu, punya 2 kursi? Punya 2 kursi. Syarat maju berapa kursi? 5 kursi. 5 kursi? Kita masih butuh 3 kursi lagi. Butuh 3 kursi, terus mau bargaining 2 kursi, mau incar posisi 01, mohon maaf ini Kak. Kalau ada partai yang 3 kursi, terus dia bilang, Justru ada yang nggak punya partai, dapatkan 5 kursi untuk bisa maju. Kita masih punya kursi, itu masih lebih baik daripada yang tidak punya kursi berpikir untuk maju. Urusan bastek terus beliau ini. Berarti 2 kursi PD mau maju 01. Bagaimana kalau ada tawaran 02? Enggak. Dengan orang yang punya 4 kursi, 5 kursi? Enggak. Tidak ada opsi untuk menjadi 02. Kenapa, Kak? Saya lebih memilih jadi pengusaha daripada menjadi wakil bupati. Kan itu, kan itu satu paket toh. Antara bupati dan wakil bupati. Gagasan yang kakak miliki
misalnya kakak jadi 02, bisa juga kakak sampaikan ke bupati. Enggak bisa karena begini, fungsional dari wakil itu hanyalah ban serep bagi saya yang dipakai ketika ban itu bocor. Kadang-kadang juga kalau ban bocor kan nanti ditunggu sampai di bengkel. Sisi kebijakan pun tidak bisa diambil dari situ. Iya. Sisi kebijakan kita hanya bisa berkomunikasi, menawarkan opsi, kemudian ujung-ujungnya keputusan adalah milik kepala daerah. Mohon maaf enggak, apakah kakak punya ini trauma begitu ya, trust issue gitu ya? Kalau jadi 02 takutnya nanti ditinggalkan, terus apa yang enggak ada trauma sih, cuma melihat saja. Kita pernah punya pemimpin sebelumnya, kemudian pemimpin hari ini di mana letaknya teman-teman saudara-saudara yang jadi 02 gitu. Oh, itu kan berarti belajar dari pengalaman yang terdahulu begitu. Ya ada juga yang mau jadi 02 Kari. Baru mau jadi 01. Apa 02? Yang penting ditahu siapa 01. Saya agak bingung ini lari kemana. Saya khawatir apakah ini masih bicara soal politik atau yang lain gitu ya. Jadi saya khawatir. Tidak boleh bicara tentang hati di sini. Kenapa? Nanti ada yang tersakiti. Erika. Karena sudah lama menanti tapi takut kembali. Ini urusan curhat terus setiap podcast. Iya kan dia sedikit lah. Sudah dinonton. Oh iya, ya kalau dinonton. Ya kan kita ke Q&A dulu atau kita ke Q&A dulu. Jadi boleh. tadi Kak Jeff kita sudah pasang fotonya Kak Jeff. Oke. Minta maaf ini Mahfud lama sekali kirim foto. Akhirnya foto yang saya pakai itu fotonya Kak Jeff sudah dengan calon Bupati Morowali Utara begitu ya. Gitu ya. Bukan kita desain Saraba Channel. Yang Mahfud lain kali bikin foto cepat sedikit ya. Tolong pertanyaan. Nah, ada pertanyaan dari Justin Haye 06. So ada perahu kah mau berlayar? Ya sudah ada lah. Ya tadi sudah. Ini sudah dijawab dari PKB. Meskipun perahunya ini masih bocor-bocor, jadi butuh tambahan perahu agar supaya bisa berlayar. Masih punya bocor 3 yang harus ditempel. Betul. Lanjut. Ada dari Juli Idinanja. Halo Kak Juli. Gini sekali kan Juli. Salam jingle bung Jeff. Jingle bung Jeff. Pilihan kita. Iya ada teman saya. Itu teman yang kreatif yang saya tidak tahu kalau dia ciptakan dia buat itu. Oh ada. Teman di Palu. Tapi sorry enggak, menurut kakak penting nggak itu untuk perjalanan politik? Penting lah. Kenapa? Ya. Kan hanya sekedar lagu, sorry nih. Kalau Imam Al-Ghazali bilang lagu itu penting karena ketika orang mendengarkan lagu yang baik kemudian tidak bergoyang kepala maka dia seperti orang gila gitu. Maka penting kita membuat orang bisa bergoyang dengan jingle yang baik. Oh iya, kan bisa pakai lagunya Haddad Alwi, bisa pakai bisa kan biasa kalau caleg-caleg atau calon bupati salam-salam begini pakai ya Nabi itu bisa. Kenapa harus pakai jingle? Pakai jingle aja deh. Masuk lagi Juli. lanjut. Nah, dari BX Everybody. Selesaikan Morus sama MDS. Nah, ini bagaimana? Semuanya MDS apa? Sorry nih, MDS jelas dulu. Mardiman Sane. Oh, pernah kita undang juga itu. Sebenarnya ente. Nah, iya. Mas apa MDS? Apa Mardiman? Mardiman kan. Sanenya? Sebenarnya ente. Ternyata tidak. Iya, cuma Mardiman tapi tidak Senayan. Artinya kalau perkara ini masih dinamis ya. Kita belum bisa memastikan. Kita menunggu arah yang lebih lanjut dari partai. Oke. Demokrat berapa kursi di sana? 3. Oh, pas. Tapi nanti mesti minta nomor 1. Ya kan? Enggak lah, kalau diskusi kita sudah banyak diskusi, cuman kita menunggu saja linear kemana. Oke. Lanjut. Ini yang sama. Handle. Siapa pasangan calon wakil bupati? Banyak. Kita lagi tahapan diskusi dan negosiasi. Ada beberapa 4. Kalau menurut saya dari ini, tapi saya nggak boleh sebut semua ya. Jangan nanti itu jadi persoalan. Oke, artinya kan kita begini, dalam politik itu butuh strategi dalam memainkan peran. Jadi strategi itu sementara dimainkan, jangan dulu kita bocorkan. Oh iya, nanti orang kasih cerai tinggal jalan. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma mencari situasi yang pas aja. Tapi menurut kakak chemistry dengan wakil bupati itu perlu nggak sih? Atau mengikut pilihan partai? Penting, namanya pasangan harus penting, harus berchemistry. Nggak bisa, harus penting. Kita harus punya, kalau saya
saya berikan keluasan kepada wakil saya untuk melakukan kebijakan. Oke. Ya karena begini, karena jangan lagi menjadikan wakil itu ban serep lah. Oh, iya. Kalau boleh mobilnya nggak ada ban serep supaya wakilnya jadi ban depan sebelah, saya ban depan. Iya, berjalan beriringan. Kalau bocor sama-sama. Enggak, pasti bocornya cuma satu. Iya sih. Terus tepuk tangan. Iya. Lanjut. Ada dari Indah Maman. Menyalakan iparku. Thank you deh, thank you. Thank you deh. Ya deh. Iya sudah ditahu kok iparnya. Jeff sudah. Lanjut. Dari Nana Dakota. Apakah beberapa tahun ke depan Bung Jeff punya niat untuk maju ke gubernur? Sebenarnya begini, di dalam politik itu punya jenjang karir. Ya politik punya jenjang karir paling bawah dari politisi itu adalah pengurus partai. Betul, PL, biasa pengurus kelurahan. Kemudian ada legislatif, DPRD. Ya. DPRD itu ada DPRD kabupaten, ada DPRD provinsi, kemudian kemudian langkah selanjutnya itu ada bupati, wali kota, kemudian langkah selanjutnya adalah gubernur, menteri, presiden. Saya rasa setiap politisi punya hajatan pasti sampai ke jenjang karir itu. Tapi kalau saya sih sebenarnya goalsnya bukan ke arah situ. Saya ingin berkiprah di Jakarta itu. Berkiprah di Jakarta? Jadi apa Kak? Anies Baswedan jilid 2? Oh no lah. Saya gimmick aja lah Prabowo. Oh. Gara-gara pendukungnya Prabowo ini karena mungkin menurut KJ mungkin Prabowo terlalu banyak gimmick begitu. Siapa suruh bikin pernyataan ya kan? Oh mau berkarir di Jakarta Kak? Iya. Iya. Cita-cita saya itu ya harus berkarir di Jakarta. Berarti sorry nih Kak, tadi sebagai politisi. Berarti sebenarnya bupati hanya batu loncatan. Namanya jenjang itu butuh batu loncatan. Tidak mungkin kita bisa kelas 6 kalau nggak melalui kelas 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya harus lalui itu walaupun pakai kelas ekstra cepat. Berarti saya bisa, sorry nih kalau saya susun. Tunggu dulu, jangan-jangan cuma mau jadi bupati supaya terkenal, supaya bisa berkarir di Jakarta. Ya politisi harus terkenal. Memang karena begini, kita dipilih itu harus dikenal. Iya. Nggak boleh tak terkenal. Iya. Jadi kita bukan popularitas itu harus lebih penting. Tapi keterkenalan itu nanti lebih diutamakan ketimbang kepedulian terhadap masyarakat Morowali Utara. Oh, utamakan kepedulian dong. Saya kerja kemanusiaan sampai hari ini. Nih, karena kan mimpinya berkarir di Jakarta, bukan kemudian dikenang di Morowali Utara begitu. Sorry guys. Nanti orang Morowali Utara kan bangga. Iya. Saya punya orang Morowali Utara yang berkiprah di Jakarta. Sama bangganya ketika melihat Ahmad Ali, melihat Anwar Hafid, kemudian Delis Zulkarson Hehi ketika itu. Jadi kami orang Morowali Utara bangga dengan itu. Oh. Maka saya pikir jangan hanya mereka bertiga, mungkin saya salah satunya. Tepuk tangan luar biasa. Amin, kita doakan. Bisa juga sebenarnya langsung ke Jakarta tidak bupati dulu. Kita harus mulai dari bawah. Oh iya. Saya bukan anak raja yang harus betul-betul terbang pakai pesawat langsung sampai, enggak. Siapa yang gak maksud? Ada pertanyaan dari Rahmat Saputra 16. Tantangan apa yang ada di Morut sehingga Bung Jeff mau maju ke Pilkada Morut 2024? Iya, kan pasti ada tantangannya ini Kak. Sebenarnya tantangan yang paling berat itu tentang keberanian itu saja. Begini, saya berharap bahwa regenerasi kita ke depan, kaum milenial ini bisa mengambil alih kepemimpinan di Kabupaten Morowali Utara. Saya terpilih atau tidak terpilih, maju atau tidak nanti di 2024 ini, di 2029 saya tidak berpikir lagi untuk menjadi bupati. Sama halnya ketika saya berpikir saya tidak ingin lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten. Maka di 2029 penting untuk saya membangun konsolidasi sejak awal, membangun investasi sosial untuk politik yang saya gunakan nanti insya Allah untuk saya maju ke Senayan. Luar biasa juga. Berarti hanya satu kali niat mau jadi bupati nih? Hanya satu kali. Kalau kalah tidak mau lanjut begitu? Kalau kalah saya tetap ke Senayan. Meskipun suaranya beda sedikit begitu? No, tetap tidak.
Oh, berarti kakak ini Lid, cepat menyerah. Misalnya, sorry nih Kak, kalau kita berkaca dari politisi-politisi sebelumnya, misalnya Pak Cudi pernah mengalahkan. Saya tidak mau menjadi murid yang tinggal kelas. Makanya saya berpikir untuk naik kelas. Kendati pindah sekolah ya. Kendati pindah. Tapi harusnya bisa dicontoh juga senior-senior yang sekarang sudah berkarir. Misalnya Pak Cudi kan tidak mudah untuk jadi gubernur hari ini, pernah kalah. Pak Hadianto Rashid kenal pasti kan? Pak Hadianto Rashid juga pernah beberapa kali kalah lalu kemudian menjadi wali kota karena kepedulian terhadap Kota Palu, kepedulian terhadap daerah. Jangan-jangan kan kepedulian. Pertanyaannya sekarang mereka menghadirkan regenerasi yang mana? Oh, iya. Iya, siap salah kan? Iya, betul. Jadi supaya di 2029 bukan lagi kakak yang ada di surat suara untuk pilkada. Adik-adik saya lebih penting, yang lebih cerdas banyak. Ayo kalian lagi. Saling menopang. Kalian di sini, saya ke atas. Topang. Itu jauh lebih penting, membangun regenerasi. Saya begini, pemimpin kita di Sulawesi Tengah hari ini hanya sedikit yang berpikir tentang regenerasi. Mereka berpikir tentang syahwat kekuasaan. Tidak ada yang menjadi pemimpin seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar, nggak ada. Hari ini tentang bagaimana saya, sebagai seorang pemimpin, nggak ada yang mau duduk bersama masyarakat di bawah, nggak ada. Semuanya cuma kamuflase. Saya berpikir bahwa ketika saya diamanahkan oleh masyarakat menjadi pemimpin ke depan, saya harus menjadi seorang Sayyidina Ali. Seperti apa Sayyidina Ali? Boleh tidur di bawah pohon. Oh, tapi kan pasti nggak memanfaatkan, tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh daerah. Ini kan bicara orang belum jadi Kak. Nanti kita buktikan. Iya. Karena kan pasti kalau kakak sudah jadi diatur oleh protokoler dan lain-lain. Biasanya kan begitu. Iya, protokoler itu memang mengatur itu, tapi kita sebagai personality boleh tidak menggunakan itu. Oke. Ini dijamin ini kayak? Dijamin 100%. Mantap. Ini akan menjadi catatan digital nanti. Oke. Iya. Nanti kalau misalnya saya pertanggungjawabkan fit dunia wal akhirat. Masya Allah. Tabarakallah. Takbir. Kalau takbir jangan pakai larek, yang itu sekretaris PSI. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Safira Basir. Oh iya, kita doakan beliau lagi naik haji hari ini. Iya, mudah-mudahan kalau doa naik haji? Mabrur. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur begitu. Doakan kita orang juga Ibu Safia. Supaya bisa naik haji juga. Amin. Kau jauh haji, Vino? Kenapa? Nanti habis saya lanjut. Nah, sebagai orang dari Timur Sulawesi, betul, ada 2 tokoh idola. Om Jeff pilih AA atau AHA? Tapi tunggu dulu, kita konfirmasi dulu sebelum AA dengan AHA. Betulkah 2 tokoh itu idola? Untuk hari ini memang mereka menjadi idola. Termasuk idolanya Kak Jeff? Yes. Oke, baru kita bisa melangkah ke Om Jeff pilih AA atau AHA. Sebenarnya ini bukan tentang pilihan, karena saya sama-sama orang dari sana. Saya mengidolakan mereka berdua. Bahwa AA dan AHA itu adalah aset timur yang luar biasa. Yang satu sisi orang baik, dermawan, yang satu sisi orang cerdas, kemudian punya wawasan yang baik. Berarti tidak dermawan. Ini pernyataan ini kan harus yang satu orang dermawan, orang baik, yang satu cerdas, kemudian berarti tidak baik juga. Tapi ketika disuruh memilih, ketika harus disuruh memilih, mau pilih AA atau AHA, saya pilih yang kakak saja. Yang kakak? Yang paling kakak. Iya, Ahmad Ali berarti. Kenapa? Ya karena dia harus mengajarkan adiknya yang baik. AHA adalah adiknya, ya coba ajarkan adikmu. Ya adik, tunggu kakak dulu ya. Jadi berarti AA harus mengajarkan adik, kalau bisa jangan dulu berani ya. Belajar dari kakak aja dulu. Iya. Ya, belajar dari kakak aja dulu, setelah kakak baru adik. Betul. Jadi adik jangan berani dengan kakak, tidak boleh. Slogan berani harus tetap terpakai. Jadi saya bilang tuh slogan berani. Saya ke situ, Kak Jeff jangan giring-giring opini lah. Pilih Ahmad Ali. Saya untuk itu saya tetap sebenarnya saya sangat pengagum mereka berdua. Tapi dalam kondisional ini kita melihat konstelasi yang ada, bahwa orang Indonesia ini selalu merasa bahwa pertarungan politik itu tentang zolim dan tidak zolim ya.
Nah, dan saya pilih bahwa orang timur hari ini harus AA. No comment. Tapi meskipun ada orang timur yang bertarung pada pilkada 2024 ini, harus kakak ingat ada juga orang Kampung Baru. Dan misalnya Anwar Hafid, wakilnya itu orang Kampung Baru, orang di sini. Ahmad Ali juga mengambil AK, wakilnya orang di Kampung Baru. Memang Kampung Baru itu selalu menjadi hal pembaru. Makanya kita butuh pembaruan. Iya. Itu tolong diedit, dikirim di grup forum Karang Taruna Kampung Baru gitu. Lanjut. Ada pertanyaan dari Bajamal Walid. Anda, bisakah Anda masukkan proposal ke Sarawak Channel kegiatan donor darah nasional AIS? Tunggu, ini untuk saya sebenarnya. Ngapain mau masukkan proposal? Ini AIS ini segera informasi Arsenal Indonesia gitu. Sudah nanti gampang lah, kita kan bisa baku DM. Tidak apa-apa di spill di sini. Iya sudah nanti gampang. Walid. Lanjut. Ada lagi enggak? Oh, tidak ada, luar biasa. Nah, Kak, kita sudah sempat berdiskusi kemarin di Foodie. Saya ya Hanu saja tadi itu yang pertama bilang lama tidak ketemu, padahal sudah ketemu kemarin. Nah, yang menarik tapi tidak tunggu loh, saya boleh rasa ulang. Enak sebenarnya ini. Alhamdulillah, pasti istriku senang ini. Enak. Saya baru rasa saraba yang begini. Biasanya bagaimana? Artinya kalau dia pakai telur lebih enak. Kak Jeff ini setelah diskusi kemarin, saya menyimpulkan bahwa Kak Jeff orang yang tidak suka uang. Kenapa? Uang di mana-mana uang itu adalah persoalan masalah. Saya kalau Kak Jeff tampilin pakai uang 10 juta tidak marah saya. Saya sering ditampilin dengan uang 100 juta kok. Saya juga tak marah. Bagaimana caranya tampilin pakai uang 100 juta? Sudah kan 20 saja sudah. Jadi bagi saya uang itu tidak penting. Kenapa? Kak? Karena ketika kita berpikir tentang uang, maka kita menghalalkan segala cara untuk meraih itu. Jadi yang terpenting laksanakan saja, tidak usah pikirkan hasilnya. Oke. Tuhan tahu juga, karena rezeki itu sudah tidak akan tertukar dan sudah tertakar. Tapi kalau tertambah boleh. Oke. Tapi kan ya Hanu saja orang bilang, siapa sih yang orang di dunia ini suka uang begitu? Nggak ada orang nggak suka uang, termasuk saya suka uang. Iya, tapi kakak kemarin diskusi saya benci uang. Iya, saya benci supaya dia datang saya. Iya. Mana ada orang segala sesuatu yang kita kejar maka dia akan lari. Contoh. Iya. Coba aja contohnya Kak. Coba aja kalau ada anjing di situ. Iya. Coba kejar dia balik kita lari. Tidak ada orang mengejar itu tidak lari. Coba carikan saya. Kejar sesuatu pakai lari nggak? Iya lah. Dia pakai lari ya pasti lari kalau dikejar. Jangan dikejar. Oke caranya. Dekati dia. Dekati pelan-pelan. Iya ketika jadi itu sebuah perjalanan nanti dekati dia. Karena politik itu di situ. Politik mendapatkan uang itu. Artinya begini, bagi saya tidak pentingkan uang. Tidak pentingkan uang. Enggak penting. Terus maju nanti apakah pakai uang? Pakai uang kan? Terus kakak mendekati masyarakat pakai uang juga kan? Ya kan saya sudah dekati uangnya tadi. Saya nggak kejar. Oh, dekati uang. Tidak. Lebih asik itu uang didekati daripada dikejar. Dikejar pasti lari. Makanya jangan pentingkan dia supaya dia bilang dia terpenting, dia tidak menganggap saya penting, maka saya datangi dia. Supaya saya menganggap dia penting, dia datang terus. Saya bilang nggak penting. Dia datang terus. Dia datang terus. Pantes kok begitu juga. Tapi beda kok. Kalau kata begitu datang terus bagian penting uangnya mau jadi kamu. Tapi uang tahu posisinya di mana kok. Oh iya. Dia tidak akan salah tempat untuk pergi. Iya. Udah ditulis kok memang. Tapi ada pengalaman enggak, Kak? Maksudnya misalnya mungkin bisa diceritakan pengalaman spiritual yang pas saya tiba-tiba ada betul uang gitu ya. Ada enggak yang bisa menjadi inspiratif itu? Saya pernah orang kasih uang hampir 70 miliar. Tunggu, ini bagaimana modelnya? Itu lagi bikin salah Saya pernah dikasih uang oleh orang. Jadi pernah juga ditawari dikasih uang. Saya tak tahu ya, karena mungkin saya saking tidak pentingnya bagi saya uang, maka uang itu datang terus. Tapi kan tidak mungkin tiba-tiba uang itu datang tanpa. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah menawarkan diri untuk meminta uang. Karena saya tahu uang yang punya itu Tuhan. Makanya saya jarang meminta uang. Tapi untuk sampai pada tauhid itu susah, Kak? Ya memang sulit.
Iya, karena sulitnya itulah sampai Allah cepat kabulkan. Misalnya contoh ini kayak kan kakak sudah jadi anggota DPR, terus sudah bergaul ke sana kemari, teman sudah banyak. Jadi wajar kalau tiba-tiba ada yang menawarkan uang. Nah kita ini yang introvert ini yang kerjanya cuma di rumah di sini. Jadi tiba-tiba tidak mungkin maaf buat telepon. Ada aku 1 miliar, saya kirimkan kawan. Tidak mungkin. Saya ketiban hujan ketika itu tanpa diskusi tentang saya seorang anggota DPR, kita punya di sana bisa berinvestasi yang baik apa nggak ada diskusi ke arah itu. Kemudian uang itu masuk dengan sendirinya kurang lebih 70 miliar. Saking seringnya saya dikasih, saya lupa nilainya. Dan duit yang saya dapat ini yang sudah mencapai di atas 100 miliar ini nggak ada pertanggungjawabannya loh. Ingat aja nggak punya pertanggungjawaban karena yang bersangkutan sampaikan ke saya, terserah lu mau buat apa duit itu. Yang pasti lu tahu kemana tempat. Itu kan orang Jakarta yang kasih. Itu ya baru gue. Nah dia teman di Jakarta. Jadi agak susah itu dipraktekkan di kehidupan kami Kak. Anu berimbat. Iya nih. Kalau saya langsung ada tiba-tiba datang orang bagasi uang itu kayaknya tidak mungkin nih. Jadi saya harus belajar belajar kemungkinan itu ada karena mungkin itu tadi saya bilang memulai sesuatu jangan pernah mempersoalkan tentang uang. Jadi kalau dalam pergaulan terkadang begini, saya biasa dengan teman-temannya saya serius. Biasa teman-teman. Jadi dari tadi bercanda teman saya. Maksudnya ketika dengan teman-teman misalnya ada pembagian hasil uang kemudian menjadikan itu sebuah pertengkaran, maka saya memilih ambil aja bagian saya. Biar kalian tidak bertengkar. Akhirnya uang datang lagi. Banyak sih pengalaman dari itu ketika orang membutuhkan. Cuman itu tidak bisa kita cerita karena itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Iya. Walaupun baik berlaku untuk manusia. Keren. Ini lanjut. Dia habis bahan. Iya karena dia berekspektasi Kak Jeff akan banyak kelucuan seperti waktu di Foodie begitu ya. Jadi begitu mendengar Kak Jeff terlalu serius, dia bingung mau tanya apa lagi begitu ya. Harusnya kau punya kreativitas bertanya. Karena ekspektasinya. Karena dari wajah saja kau sudah bisa menilai manusia. Gimana? Kalau kakak bisa menilai manusia dari wajah? Oh, iyalah. Coba. Lakukan. Ya kan daripada kan dia harus pertanyaan daripada kalau kakak menilai manusia dari wajah, coba nilai kita orang dua. Kalian orang baik-baik semua, orang besar, cuman banyak keras hati. Dua-dua keras hati. Dua-dua. Kayak energi negatif dengan negatif, tapi kadang negatif. Kalau rumusnya negatif dengan negatif itu bukan saling melempar, saling melengket. Oh iya, karena negatif ketemu negatif jadi positif. Iya. Apalagi Vini? Pertanyaan Vini. Keras hati lah. Hah? Keras hati. Kenapa dia bisa keras hati Kak? Kalau kakak lihat dari mana? Nah, dari gestur. Gak bisa dikalah dia, makanya kasihan cowoknya yang melamar ini udah stres. Agak jauh ini Kak. Nah mungkin terakhir Kak, mungkin kakak bisa sampaikan bahwa kan kakak ini sudah betul-betul serius mau maju jadi bupati. Terus di depan sini misalnya ada masyarakat Morowali yang menonton, sampaikan niat serius kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil sikap ini bahwa saya berani maju di Kabupaten Morowali Utara semata-mata untuk bagaimana kita bisa membangun Morowali Utara, menyelesaikan masalah-masalah yang ada terkait isu-isu sentral yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Kita jadikan Morowali Utara itu berdaya dengan sumber daya yang ada. Betul. Ada untuk relawannya apa namanya Kak? Saya di sana relawan Bung Jeff. Ada relawan Bung Jeff. Bung Jeff ada ya sudah. Terus apa lagi? Sudah terbentuk di beberapa struktur, kemudian ada dari teman-teman anak-anak milenial. Apa namanya? Itu belum mereka bentuk namanya. Apa namanya tadi? Kemudian mungkin dari komunitas ada. Dari komunitas ada. Motor.
Oke. Terus saya jadi penasaran lagi Kak. Terus kiat-kiat kampanye yang mereka lakukan seperti apa Kak? Apakah cuma door to door atau bikin kegiatan domino dan lain-lain? Maaf ini Kak. Tergantung tahapan, kondisional dan tahapannya. Artinya semuanya akan dilakukan dengan cara yang kita mau. Turnamen event-event itu penting dalam memperkenalkan popularitas kita. Iya. Berarti akan ada kegiatan-kegiatan dilakukan? Akan ada seluruh. Oke, domino, sepak bola, bulu tangkis itu tidak bisa hilang itu kayak. Itu sulit hilang. Dari kepentingan politik gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Bukan persoalan bisa hilang atau tidak, cuman kebutuhan politik ada di situ. Oke. Dan memang itu lagi jadi daya tarik masyarakat. Jadi kalau mau terkenal cepat, bikin kegiatan-kegiatan gitu. Iya, karena kan politik seorang politisi itu butuh dibicarakan, baik itu dibicarakan baik atau buruk. Karena itu meningkatkan elektabilitas juga kayak. Popularitas juga ya. Kalau elektoral ya harus ditanya dulu masyarakatnya mau milih atau enggak. Oke. Kalau Kakak ini sebelum ini sebenarnya tadi sudah terakhir. Kalau Kakak metode kampanye yang Kakak lakukan kalau dengan masyarakat bagaimana? Pendekatannya seperti apa? Apakah dari tua, muda, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek sama atau berbeda-beda? Perlakuannya tetap sama, tapi saya lebih tertarik dengan ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu itu jiwanya penyayang. Oke, kalau mendekati ibu-ibu bagaimana supaya dia bisa lebih baik, lebih gampang menyentuh hati seorang wanita daripada laki-laki. Iya. Bagaimana cara menyentuh hati seorang wanita? Iya, kita perlakukan bahwa dia sebagai orang yang lebih tua dari kita. Itu nilai penghormatan itu harus kita lakukan, tidak cuma sama ibu-ibu, tapi rata-rata respect dari ibu-ibu jauh lebih tinggi, baik daripada seorang laki-laki. Nggak boleh pilih-pilih dong, mau latar belakang apapun ya harus kita terima mereka seperti apa. Kalau saya justru harus anak-anak bagus Kak didekati. Anak-anak itu semua cinta sama saya, anak-anak. Karena saya kenapa pede begitu? Terus bicaranya agak sombong sedikit sudah. Setiap ada anak-anak itu saya paling suka. Anak-anak saya suka dengan anak. Saya pencinta anak-anak. Iya, karena anak-anak itu dulu saya lupa dengar dari siapa. Jadi kalau kau mau kampanye di anak-anak. Karena kalau kau kasih sesuatu ke anak-anak, omnya senang, tantenya senang, neneknya senang, kakaknya senang. Jadi kau bisa dapat banyak suara dari anak-anak. Iya. Itu betul itu Kak? Iya, tapi apa yang penting ya sering-sering saja bikin anak. Buat anak banyak-banyak ya, karena makin banyak anak makin banyak rezeki gitu. Oh iya sih, insyaallah. Mamanya juga boleh banyak, nggak apa-apa. Iya, nggak ada yang larang. Iya, agama membolehkan. Yang larang kan yang mempertamanya. Kak, terima kasih banyak ini sudah datang. Kita berdoa mudah-mudahan Kakak bisa jadi bupati. Terus elektabilitas semakin tinggi. Popularitas pasti sudah populer karena sudah disukai anak-anak. Pasti anak-anak itu ceritain om dan tantenya. Itu ada om Jeff itu. Yang penting tantenya jangan terlalu jauh di kebun ya. Kenapa? Agak susah nanti anak-anak pergi ke kebun. Kan tidak tinggal di kebun kan dia pulang ke rumah. Mudah-mudahan Kak Jeff sehat selalu. Maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, Kak Jeff sebelum kita tutup mungkin Kak Jeff beri penilaian dulu terhadap Sarabat Channel. Kan baru ini ke sini. Iya, sebelum saya ke Sarabat Channel ini kan saya artinya kita juga tracking ya bahwa memang hari ini Sarabat Channel the best lah. Semua dari kalangan menyampaikan ke saya bahwa podcast kekinian adalah Sarabat Channel. Tidak kan Pak, artinya kan kita orang sebenarnya bodoh Kak. Kakak terlalu pintar untuk menjadi narasumber kami. Iya betul. Buktinya kan kita blank berapa kali Vini sudah habis pertanyaan. Tapi itu biasa kayak. Biasa lah. Saya juga blank tadi sebenarnya lihat kalian berdua. Kenapa? Cuman untungnya ada Sarabat tadi makanya. Oke, tapi ini Kak, ini karena permintaannya Kakak dari kemarin minta pantun. Nah, Vini ada pantun untuk saya perbaiki tempat dulu. Nah, ini ada pantun untuk Kak Jeff di malam hari ini. Silahkan, tolong cakepnya ya. Tolong ya, bantuannya. Sekali lagi. Main kan Vini? Beli sutra di Kolonelale. Cakep. Untuk Morowali Utara, Bung Jeff Kamile. Harapan untuk Kak Jeff. Terima kasih Kak sudah datang, sudah bersedia untuk datang ke Sarabat Channel. Sehat selalu. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kasar, disengaja maupun tidak disengaja. Maaf, mudah-mudahan
pertemuan ini tidak sampai di sini. Kak Jeff kalau deklarasi boleh kita diajak ke sana. Terus kita bisa yang Kak Jeff cerita tadi yang ada di TV itu mudah-mudahan kita bisa lihat langsung. Bawa langsung boleh. Kapan itu? Terserah. Oh iya. Nanti kalau Kakak sudah punya pasangan dalam artian dekada, boleh kami dipanggil ke sana. Oke, siap. Kami murah saja, yang penting bisa. Nggak masalah. Yang penting ada rumah singgah tadi itu, yang bisa kita pakai mandi, bisa pakai makan. Mudah-mudahan Kak sehat selalu. Semoga jadi Bupati Morowali Utara di 2020. Terima kasih. Sampai ketemu di Sarabat Channel berikutnya. Tetap di Sarabat Channel. Salam dulu dong. Itu dia.